Tuh. Alhamdulillah allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratal muhtaramin summa ila hadratal kiram min jami sayhina ayyuhal mukarramun sahibal fudola allazi yahduruna fi hazal masjid jami almanan hafizakumullah wa ri'akum. Ayyuhal ikhwan, kajian sungguh sekarang temanya gini, cilakanya majlis dan dunia tanpa tazkiyatun nafas ya. Artinya tazkiyatun nafas itu proses pensucian jiwa ya, yang membersihkan kolbu gitu. Jadi kolbu itu supaya bersih dari sifat-sifat buruk dan menguatkan sifat-sifat terpuji. Jadi minggu lalu kita udah sampai pada telaahan qaidah majlis. Kemudian seperti apa majlis yang harus kita pilih, yaitu yang isinya adalah kumpulan orang-orang yang jiwanya itu dasarnya iman, ittiba dan ikhlas. Itu majlis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhahullahi azza wa jalla gitu. Jadi siapa yang mempelajari satu ilmu, khususnya ilmu agama, itu harusnya dia itu hanya mengharapkan berjumpa dengan wajah Allah. Jadi bimakna ini berjumpa dengan wajah Allah itu adalah menemukan ridha Allah gitu ya. Jadi jangan ada yang lain kecuali hanya ridha Allah yang dicari gitu. La yata'alamuhu ila liyusiba bihi gitu. Dan jangan mempelajari ilmu hanya untuk mendapatkan aradon minad dunya gitu, keuntungan dunia aja ya. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, maka dia tidak akan menemukan wanginya surga di hari kiamat. Nah, kalau wanginya nggak ketemu berarti kan jauh tuh jemaah. Kalau saya misalnya pakai minyak wangi nggak kecium berarti kan jauh. Kalau dekat pasti kecium. Nah yang jauh dari surga ya neraka. Dan kita udah sudah paham bahwa innal jannata fi hazal alam, sungguh adanya surga di alam ini ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa surga itu hanya nanti setelah mati, enggak. Sudah pernah disampaikan di majelis ini juga ya. Maknanya gini jemaah, kenikmatan apapun pada intinya di surga, kenikmatan yang paling nikmat itu ketika hati yang merasakan nikmat, qalbun salim. Itu kunci inti kenikmatan di surga. Nggak ada iri, nggak ada dengki, gitu ya. Nah kenikmatan surga di dunia juga diantaranya itu, hati kita itu jadi bersih gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, waqala Nabi SAW, innallaha ta'ala, sungguh Allah itu yubqidu kula alimin bidunya, membenci. Nah ini tegasnya nih ya, Allah itu membenci orang-orang yang alimin bidunya, orang-orang yang berilmu tentang ilmu dunia,
jahilin bil akhirati. Tapi dia itu bodoh dina perkara ilmu akhirat. Nah, ini Allah paling benci nih. Ya. Jadi kita harus hati-hati nih. Gimana sekarang masalahnya dengan orang-orang umat muslim yang khusus hanya mempelajari ilmu umum, pendidikan umum dan sains misalnya. Ya. Sedangkan kan Allah tadi katakan benci tuh orang-orang yang hanya mendalami ilmu-ilmu dunia di luar ilmu agama, ya. Nah, gimana orang yang mau kuliah umum atau mau kuliah sains? Boleh. Kalau menurut saya boleh, ya. Tapi harus diimbangi dengan pendidikan agama gitu, ya. Maka di sini jamaah, kalau kita telaah dalam kaidah pendidikan, ya, atau kepentingan ibadah juga, Allah tidak hanya menekankan mendirikan masjid, tapi Allah juga menekankan mendirikan majlis, ya. Kenapa? Bukankah katanya masjid juga dipakai untuk pendidikan? Silakan boleh, tapi waktunya pasti terbatas. Pasti banyak keterbatasan tolabul ilmu di masjid. Makanya Allah tegaskan juga pentingnya mendirikan atau mengadakan majelis ilmu di luar masjid itu, ya. Waqala Nabi SAW al-mujadalah, ini ayat 11, tafasahu fil majalisi, berilah kemudahan, berilah kelapangan di dalam majelis. Artinya penekanannya di sini adalah membuat ruang yang luas bagi majelis gitu. Makanya gini jemaah, kaitan dengan dalil ini, makanya ketika saya mutolaah, oh pantas dulu itu mulai muncul banyak pesantren-pesantren modern, ya, yang mencoba menyatukan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama gitu, ya. Nah, terus masih ada pertanyaan, ya. Ketika menulis ini saya masih berpikir lagi nih, saya masih bertanya, gimana kalau anak-anak kita, generasi kita yang khusus sekolahnya sekolah umum, dari mulai SD, SMP, SMA itu kuliahnya, sekolahnya adalah sekolah negeri misalnya, ya. Gimana cara mereka, generasi kita ini, untuk mendapatkan pendidikan agama supaya tidak dibenci ke Allah gitu, ya. Karena gini jemaah, banyak orang sekarang, ya, yang hanya mementingkan pendidikan umum kepada generasinya, tapi akhirnya generasi umat Islam itu bukan semakin baik, semakin bodoh. Di masa kegelapan Eropa, orang-orang Barat, justru disitulah muncul cahaya kemuliaan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Islam. Seperti Ibnu Sina, ya, banyak ilmuwan-ilmuwan Islam justru ketika di saat terpuruknya bangsa Eropa, ya. Nah, cuma liciknya mereka, kemudian Islam dijajah, diambillah itu dan diakui menjadi hasil pemikiran mereka. Padahal itu adalah hasil umat Islam. Ya jemaah. Jadi jangan mengira orang yang hanya belajar agama tidak mampu punya pengetahuan dunia. Salah gitu. Masalahnya sekarang yang dikembangkan pengetahuan agamanya itu pengetahuan agama yang dasar pertama, ya. Terus pengetahuan agama yang tidak menumbuhkan SDM. Itu masalahnya sekarang itu, ya. Coba aja kita lihat kumpulan-kumpulan orang-orang pengajian-pengajian yang kebanyakan itu hadroh, ya kan, solawat bagus gitu, ya. Tapi itu hanya untuk akhirat, untuk dunianya gimana pengembangan SDM-nya? Nggak bisa umat Islam ini hanya sekedar dinabobokan dengan solawat. Apalagi yang cuma kesenang solawatnya itu tidak nyampe jiwanya, ruhnya kepada Rasulullah, hanya sekedar goyang dengar musik.
Ya, apa bedanya kalau gitu dengan Rolling Stone? Ya, gitu. Nah, itulah pelemahan umat Islam saat ini yang tidak disadari oleh umat Islam. Oleh siapa pelemahannya? Oleh orang Islam juga. Gitu jemaah. Ya. Nah, maka saya berpikir begini, jemaah. Perlu dibuatkan majelis-majelis khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Gitu. Ya. Yang disesuaikan kajian tauhidnya, kajian fikihnya, kajian tasawufnya disesuaikan dengan kebutuhan para pelajar dan mahasiswa. Misalnya fikih dari mulai bab toharoh itu kan dimulai fikih dari mulai bab toharoh, gitu. Bab sholat, ya, itu bab tasawufnya bagaimana, bab tauhidnya bagaimana, gitu. Sehingga apa? Sehingga memang mereka itu yang waktunya banyak di sekolah juga masih bisa memahami ilmu-ilmu agama, ya. Kemudian mereka tertarik dengan ilmu agama, mereka bisa mengimbangi nih. Bagaimana kuliah di kuliah umum, tapi juga mereka memanfaatkan waktu-waktu luang bukan untuk main, tapi untuk menggali ilmu agama. Itu yang penting jemaah, ya. Nah, kemudian kemerosotannya umat Islam ini, ya, yang paling paling signifikan itu, ya, yang paling bahaya itu kemerosotan adab, kemerosotan akhlak. Yang itu kebanyakan tidak ada di majelis. Ya, coba aja kita lihat sekarang contoh adab yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh. Marah-marah, sengak-sengor, provokasi. Ya, mana tokoh seperti itu? Umat Islam diajak untuk berkelahi, itu kan nggak benar gitu. Ya, bagaimana umat ini mau maju? Karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, waqala Nabi SAW, inna min ahabikum, sungguh yang paling aku cintai, min ahabikum di antara kalian, ya, sabda Rasul, wa aqrabikum mini majlisan yaumal kiamati, dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku di hari kiamat, ahasinakum akhlakon. Nah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Itu, ya. Jadi yang paling dekat nanti yang paling baik akhlaknya, gitu. Nah, ini justru yang harus ditanamkan di majelis-majelis ilmu. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju. Bahkan jamaah sekalian, Ibnu Al-Mubarak mengatakan kami lebih membutuhkan adab sekalipun sedikit, ya, mina ila kasirin mina ilmi, daripada kami diberi lebih banyak ilmu, ya. Jadi ilmu tidak menjamin. Kenapa saya katakan tidak menjamin? Karena ilmu itu tanpa akhlak, ilmu tanpa adab itu sama dengan jasad tanpa ruh. Ilmunya tidak akan hidup. Ilmunya akan mati. Nah, kalau ilmunya mati, dipakainya untuk apa? Ya, untuk orang mati. Nggak bisa menghidupkan orang yang mati menjadi hidup. Orang jiwanya yang mati jadi hidup, bagaimana caranya? Ilmu harus dibarengi dengan adab, dengan akhlak. Kalau tidak, ya orang yang punya ilmu jadi mati. Ya, buktinya sekarang jemaah, punten-punten nih. Tuh yang di penjara. Ya, banyak nggak orang yang ilmunya tinggi, yang S2, S3, S1, ya, sampai S goyobot di Cianjur aya S goyobot teuing naon. Ya, itu jemaah. Karena apa? Karena ilmunya tidak dibarengi dengan adab. Gitu. Jemaah, ya. Jadi jemaah sekalian,
bagaimana kita melihat suatu majelis. Ya. Pertama, di dalam majelis itu kan isinya mu'alim dan muta'alim. Ya. Yang mengajar dan yang belajar. Maka yang harus diperhatikan pertama, ya, sebagai mu'alim nih, sebagai pengajar, pertama tidak berlebihan. Dari masalah pakaian, dari masalah bicara, ya, apa yang disampaikan tidak berlebihan. Itu yang pertama, ya. Karena gini jamaah, jangan sampai terlihat ada aura-aura kesombongan, ya, di dalam muta'alim itu. Abu Zakaria rahimahumullah qol ilmun bila adabin kanarin bila khatobin. Ya. Ilmu tanpa adab gitu. Kanarin seperti api bila khatobin. Seperti api tanpa kayu bakar. Nggak bisa. Ya, nggak akan bisa hidup. Gitu. Ya. Kemudian wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya. Adab itu tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh, tidak akan hidup, gitu, ya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, dalam hal penyampaian dakwah, mu'alim ini jangan sampai ada ucapan-ucapan yang su'ul adab, yang sifatnya menghina, meledek, ya, mengecilkan atau sentak sengor, gitu, ya. Karena orang yang bicaranya dengan marah-marah kuat itu hanya iblis. Malaikat tidak mencontohkan. Jadi sekalipun ada orang pakaiannya pakaian nabi, pakaian kiai, kalau mulutnya keluar perkataan-perkataan yang keras-keras, yang marah-marah, itu dia sedang kemasukan iblis. Itu jemaah, ya. Gak ada para wali, para malaikat yang bicaranya marah-marah, itu gak ada. Gak ada yang menghina, gak ada yang meledek, ya. Waqala Nabi SAW, ini disampaikan oleh Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhiri, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Tegas Rasulullah mengatakan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia itu akan berkata baik atau diam. Daripada dia marah, ya, daripada dia menghina, diam. Itu lebih baik. Ya, itu yang diakui Rasulullah sebagai umatnya Rasulullah. Maka kalau ada orang yang keluar dari mulutnya perkataan-perkataan nauzubillah semua nauzubillah yang keluar dari aturan agama, dari contoh Rasulullah, ya, maka dia tidak beriman. Ya, gitu. Ya, jadi jangan lihat dari pakaiannya, lihat apa yang keluar dari mulutnya. Ya. Kemudian yang ketiga jamaah, mu'alim yang di majelis itu adalah mu'alim yang mengamalkan ilmunya. Tsumma malan bima alim tam mukhlison, secara ikhlas. Ya, yang mengamalkan ilmunya apa yang telah dipelajarinya dengan ikhlas. Ya, walau bi usrihi walakin ikhrison, meskipun hanya 1/10, ya, meskipun orang ini hanya punya ilmunya hanya 1/10, tapi amalkanlah dengan ikhlas. Maknanya apa jemaah? Percuma orang punya ilmu, menghafal juta-juta kitab tapi tidak ikhlas, nggak ada maknanya ilmu itu, ya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'mali azabahul illahu qabla jahili, gitu. Maka apa jemaah? Orang-orang yang mengamalkan ilmunya tidak ikhlas, ya,
menyampaikan ilmunya tidak ikhlas, maka Allah akan menyiksanya sebelum menyiksa orang-orang yang bodoh. Tuh, jemaah. Ya. Akan Allah siksa mereka yang berilmu, semakin tinggi ilmunya, ya, tapi mengamalkannya tidak ikhlas, akan Allah siksa lebih dulu dari orang-orang yang bodoh. Logikanya apa, jemaah? Mutolaahnya. Sekarang gini. Orang yang bodoh, kita tahu, dikenal orang ini bodoh, melakukan kesalahan, dimaklum enggak? Dimaklum. Karena bodoh. Coba orang yang berilmu, dikenal orang berilmu, kesalahannya sedikit aja kesalahannya, jadi omongan nasional itu. Ya, di belakang diomongin. Oh, itu cenah ulama, cenah kiai. Walaupun nggak berani di depannya, pasti diomongkan di depan, di belakang orang itu. Ya, itu. Dan hukumannya ke Allah pasti lebih berat, baik di dunia maupun di akhirat. Itu juga. Maka orang yang berilmu ketika berbuat salah, malunya jauh lebih lebih luar biasa daripada orang yang bodoh berbuat salah. Itu. Dan persoalannya sekarang ini kalau saya telaah, kalau saya perhatikan ya jemaah, bangsa kita kebanyakan maklum terhadap apa? Bangsa kita nih kebanyakan maklum terhadap kesalahan orang-orang yang tinggi, baik tinggi jabatannya maupun tinggi ilmunya. Nah, itu persoalan. Memang akhir zaman begitu jemaah. Ada maklum cina. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Kalau di zaman Rasulullah itu hukum positif ya lebih rendah, lebih jarang diterapkan. Kenapa? Karena hukum masyarakat itu jauh lebih tinggi. Lebih terasa ya. Ada orang berbuat salah, digunjing oleh masyarakat, dihinakan oleh masyarakat, ya apa namanya istilahnya, ya kan? Kalau sekarang dihukum aja masih bisa senyum-senyum, ya itu masalahnya jemaah, ya. Dan memang itulah perkara-perkara di akhir zaman. Kemudian jamaah sekalian, waqala Nabi SAW, sa'adatu daro ini fit taqwa al ilahi gitu. Kebahagiaan di kedua dunia itu terletak pada ketakwaan kepada Allah. Ya. Dua dunia ini maksudnya dunia kita dan dunia akhirat nanti. Ya. Itu kata kuncinya adalah takwa. Wahya min jahalatin lan tahsula. Nah, ini la-nya pakai lan, ya. Dan orang-orang yang bodoh dan hidup dari kebodohan itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi artinya kita bodoh, khususnya bodoh dalam perkara ilmu agama, jangan berharap mendapat kebahagiaan, ya. Itu jemaah. Jadi dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala i'lamu ma syi'tum an ta'lamu. Ketahuilah ilmu apa saja yang kamu ketahui, falan maka tidak akan pernah ya'jurukumullahu bi'ilmi. Tidak akan pernah Allah memberi kamu pahala dengan ilmu itu. Ya. Itu. Jadi ilmu apa aja yang kita ketahui, Allah tidak akan pernah memberi pahala dari ilmu itu hatta tak malu, kecuali kita mengamalkannya dengan ikhlas. Ya. Nah, itu keikhlasan di dalam majelis ilmu.
khususnya untuk mu'alimnya. Gimana kalau muta'alim? Muta'alim awalnya nggak ikhlas nggak apa-apa. Kita ngajak anak-anak kecil datang ke majelis misalnya, ya. Ayo nanti yang datang ke majelis dikasih permen, nggak masalah, ya, nggak masalah gitu. Yang penting mu'alimnya yang ikhlas, gitu, ya. Nah kemudian sebaiknya jamaah sekalian di dalam majelis itu, ya, mu'alim itu posisi duduknya sejajar dengan muta'alim. Usahakan pengajar itu jangan di atas meja, kemudian para muta'alimnya, jamaahnya duduk di bawah di karpet. Apalagi mejanya tinggi, mewah di, ya. Itu jangan seperti itu jamaah. Karena Allah saja berfirman kepada Rasulullah SAW, wahfid janahaka limanit taba'aka, ya, dan rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikuti kamu. Itu. Jadi Rasulullah aja diperintahkan ke Allah supaya untuk tidak agul gitu, ya, tidak tinggi gitu, ya. Minal mu'minina, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah aja disuruh merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Masa baru pangkat ustaz, geus hayang ngajago, asa lebih tinggi ti jamaah. Itu jamaah, ya. Ini Al-Qur'an loh yang bicara. Asy-Syura ayat 215. Nah, sekarang adab murid kepada guru. Waqala Nabi SAW, ya, an Ubaidah ini, ya, dari Ubadah bin Samit, waqala Nabi SAW, laisa min ummati man lam yujila kabirona. Tidak termasuk umatku, sabda Rasul, yang tidak hormat kepada orang tua, kepada yang lebih tua, wa yarham sogirona, dan tidak mengasihi, tidak mengasihi, ya, kepada orang yang lebih muda, wa arifi alimina haqqahu, ya, dan tidak tahu kepada hak-haknya orang alim, kepada hak-haknya orang yang guru itu. Nah, ini termasuk kata Rasulullah, termasuk yang umatnya Rasulullah. Jadi tidak diakui sebagai umat Rasulullah orang-orang yang tidak menghormati orang tua, yang tidak menyayangi anak-anak, ya, yang lebih muda, dan tidak tahu kepada hak-haknya orang alim. Itu jemaah, ya, orang guru lah ibaratnya. Kemudian jemaah sekalian, Imam Malik ini, cerita Imam Malik, ya. Imam Malik itu dulu oleh ibunya, ya, disuruh duduk di majelisnya Rabi'ah ibnu Abi Abdirrahman, gurunya Imam Malik, ya. Jadi pesan ibunya ini Rabi'ah ibnu Abi Abdirrahman ini orang yang ulama besar ketika itu sebelum Imam Malik, ya, di Madinah. Kemudian apa yang dipesan oleh ibunya ketika menitipkan Imam Malik di situ, ya, di majelis itu? Ta'lam min adabihi qabla ilmihi. Jadi ibunya pesan kepada Imam Malik, pelajarilah adabnya darinya dulu. Jadi pelajari adab gurunya dulu, baru ilmunya. Nah, itu jemaah, ya, itu pesannya ibunya Imam Malik ke Imam Malik. Jadi enggak datang ke pesantren gali ilmunya seluas-luasnya. Adabnya dulu pelajari. Kalau adabnya nggak bisa dipelajari, jangan dipesantrenin di situ. Jangan ngaji di majelis itu. Kalau kiainya aja adab muta'alim, adab mu'alimnya tidak bisa menjadi contoh, gitu,
Ya. Jadi salafus soleh dulu itu, salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu itu tidak akan ngambil guru jamaah ke orang-orang yang adabnya kurang baik. Apalagi yang su'ul adab. Ya, gitu jamaah. Yang paling mudah kelihatan dari mana? Adab. Dari mulutnya. Yang paling mudah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Yusuf bin Al-Husain bil adabi tafaham al-ilma, mempelajari adab maka akan memudahkan memahami ilmu. Ya. Orang yang memahami ilmu, mempelajari ilmu, susah untuk berbuat adab yang baik. Karena apa? Maaf jamaah ya. Pentingnya dasar adab. Ilmu mendorong orang untuk merasa tinggi. Itu ilmu. Jamaah. Semakin dia merasa ilmunya tinggi, akan mendorong dia merasa dia itu kedudukannya tinggi. Tapi adab sebaliknya. Semakin dalam dia mengamalkan adab, mempelajari adab, maka dia akan merasa dirinya semakin rendah. Itu pentingnya adab, jemaah. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa tidak dicelakakan oleh ilmu, adab dulu kuatkan. Minimal imbangi antara ilmu dengan adab. Itu jemaah. Ya. Kadang-kadang jemaah, orang yang punya ilmunya tinggi berani ngelawan sama bapaknya. Seorang anak nih, punya ilmunya tinggi tanpa adab, berani nggak nyalahin bapaknya? Berani. Ada bapak mantu pesantren nyaho-naon sih. Tah, anak yang ilmunya tinggi tanpa adab, mau kita anak disalahin sama anak kita? Itu jemaah. Hati-hati ya. Nah, itulah jemaah sekalian, dalil-dalil ya pentingnya ilmu, pentingnya tazkiyatun nafas dalam majelis ilmu supaya bisa ngimbangin adab dengan ilmu. Kalau orang, adab ini kaitannya dengan kesucian jiwa. Kalau orang yang jiwanya itu keras, jiwanya itu jiwa ahli nar, ya tidak akan bisa menerima adab. Tapi orang yang jiwanya keras bisa nggak menerima ilmu? Bisa jemaah. Justru banyak orang yang nafsunya besar untuk nafsu dunia, untuk kesohor, lebih semangat mempelajari ilmu. Coba aja. Ya, ada orang pengen jadi terkenal nih. Saya pengen jadi ustadz terkenal. Tuh. Ya, penting nggak adab? Nggak penting. Yang dia pelajari ilmu setinggi-tingginya supaya dia bisa ceramah. Supaya dia bisa terkenal. Tapi orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, adab dulu di dalam. Dia ngaji semua lillahi ta'ala, hatinya enak, nyaman. Ya. Gak ada rasa ingin dipuji, gak ada rasa ingin dibayar. Pokoknya semua lillah, ridho karena Allah. Jalan jauh-jauh dari rumah, gelap-gelap datang ke majelis. Itu karena apa? Lillahi ta'ala jamaah. Karena ada adab ilmu. Coba kalau tidak ada adab ilmu, nunggu matahari terang datang ke majelis. Bari kudu aya fulus deh. Ya, itu jamaah. Maka adab-adab seperti itu yang dicontohkan ke Rasulullah ini harus dicontoh dan diamalkan ke para ulama, para kiai, para ustadz, para mu'alim. Supaya umat Islam ini jadi baik kembali. Umat Islam ini jadi SDM-SDM-nya sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan ku Rasulullah, yang diinginkan ku Allah. Itu jemaah ya.
Kalau sekarang ini semakin hari umat Islam semakin terpuruk. Umat Islam bukan semakin bodoh, semakin pintar, tapi semakin jauh dari agama. Semakin hari. Kenapa? Karena minimnya contoh adab dari para mu'alim. Itu jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, contoh adab. Ya, salah satu contoh adab. Untuk bagaimana kita menghormati guru. Ya, contoh adab jamaah atau santri untuk menghormati guru. Yang paling penting hanya dua hal aja jemaah. Niatnya menghormati guru itu pertama mahabbah, cinta pada guru, ya. Yang kedua ngalap barokah. Udah, itu aja dua. Nggak usah lebih dari itu. Nggak usah mengkultuskan guru sehingga guru itu akhirnya jadi lebih dari nabi. Sampai ngesot-ngesot, sampai kan nyuci kaki, nyium kaki, nggak boleh. Dan yang boleh sujud kalau Rasulullah mengizinkan sujud itu istri kepada suami. Itu yang disampaikan ku Rasulullah. Ke guru gimana? Ke guru mahabbah, cinta kita sama guru. Apa buktinya cinta? Itu aja, pelajari. Kemudian ngalap barokah. Jangan sampai mencelakakan guru. Ya, guru dipuja-puja, disanjung-sanjung, akhirnya celaka guru. Coba. Celakanya kenapa? Si guruna jadi sombong, si guruna jadi takabur, si guruna jadi ujub, jadi cilaka. Ulah kita mah jadi santri, jadi jamaah, jangan mencelakakan guru, mata jangan berlebihan kepada guru. Cukup dua, mahabbah dengan ngalap barokah. Ya, ngalap barokah, minta doa kepada guru. Ya. Bahkan ada orang santri dulu ngarap barokah itu, ya, nggak pernah ikut pengajian gurunya, tapi ngurusin sendal guru. Ngalap barokah, boleh. Gitu. Yang penting jangan berlebihan. Itu, jemaah, ya. Nyuciin baju guru di pesantren mah baheula kitu. Ya. Parebut nyucikan baju guru teh. Gitu. Ya, itu jemaah. Yang penting jangan berlebihan. Kenapa jangan berlebihan? Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab. Nih, yang dipanggilnya ku Allah para ahlul kitab. Ahlul kitab tuh Yahudi, Nasoro, itu ahlul kitab. Ya. La taglu fi dinikum. Ya, jangan kamu melampaui batas berlebihan dalam agama kamu. Ya. Allah sudah ingatkan, ya. La taglu fi dinikum, jangan berlebihan dina perkara agama kalian. Allah sudah ingatkan, jangan berlebihan, ya. Wala taqulu 'alallahi ilal haqq, dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak. Ya. Maka pesan Allah di sini yang tegas itu jangan berlebihan dina perkara akidah berlebihan. Ya. Terus dari ibadah berlebihan, sunnah berlebihan. Karena tegas Rasulullah mengatakan, man ahdasa fi hamrina azama laisa minhu fahuwa radun. Barang siapa yang ngada-ngada dina urusan perkara kami, maka ditolak. Contohnya apa jemaah? Fenomena sekarang yang di medsos. Kuburan dihias-hias, dibangun semewah-mewahnya. Berlebihan enggak itu? Berlebihan. Cilaka itu. Saya pastikan cilaka. Ya. Tanggung jawab saya, cilaka itu. Ya, jemaah.
Rasulullah tidak menginginkan itu. Itu, ya. Boleh nggak di tembok? Boleh. Tapi ulah di lelewihan. Sampai ke sholawatan, ibadah di depan kuburan. Nih, jemaah. Kita datang ke kuburan itu bukan menyembah. Ya. Kita datang ke kuburan itu prinsipnya membahagiakan ahli kubur. Maknanya silaturahmi. Ya. Ini dalam Duratun Nasihin. Dalam Duratun Nasihin. Kalau kita membaca La ilaha illallah, sah kalau kita ngerti artinya. Sah kalau ngerti artinya. Ya, kalimat tauhid. Jadi keabsahannya kalimat tauhid kalau ngerti artinya. Panjang pendeknya salah kumaha dimaklum. Dimaklum. Ya. Kalau baca sholawat itu mau salah, mau nggak ngerti, jadi dapat amal dicatat. Ya, itu dina sholawat. Gimana kalau baca Quran? Baca Quran syaratnya nggak ngerti nggak apa-apa, tapi bacaannya harus benar. Tajwid tahsinnya. Jadi jamaah, kalau kita datang ke kuburan, ya silaturahmi dengan ahli kubur, sampai nggak? Sampai. Kalimat tauhid kita sampai nggak? Sampai. Doa kita mendoakan ahli kubur sampai nggak? Sampai. Gitu. Bacaan Quran sampai nggak? Sampai kalau tahsinnya benar, bacaannya benar. Tapi kalau kita ngaji Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Quranul Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai enggak? Enggak. Jadi jangan gegabah membaca Al-Quran di depan ketika ziarah ke ahli kubur. Lebih baik banyakkan sholawat. Dan la ilaha illallah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kalau bacaan Quran, benarkanlah. Gitu. Ya. Bacaan Qurannya benerin baru kita bacakan di ahli kubur. Gitu. Ya. Jadi prinsipnya ziarah itu adalah membungahkan ahli kubur, menggembirakan ahli kubur dengan kita bersiraturahmi kepada ahli kubur. Setelah itu kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri, nggak apa-apa. Maka di dalam sunnahnya ziarah ke ahli kubur ada setelah ila hadrati ada kita doa Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, itu doa untuk ahli kubur. Setelah kita mendoakan ahli kubur, kita berdoa untuk diri kita sendiri, itu nggak masalah. Hak kita itu. Jangan diharamkan juga gitu. Ada kelompok yang mengharamkan, nggak boleh juga. Karena ini sesuai dengan aturan agama. Jangan dibid'ahkan juga. Ya, tapi jangan berlebihan juga. Ya, gitu jemaah, ya. Misalnya gini jemaah, ya. Nah ini ibadah-ibadah yang berlebihan itu ibadah-ibadah yang yang akhirnya dia itu lebih ke lebih ke musiknya misalnya. Ya. Kan sekarang banyak niatnya ibadah tapi pakai musik, diiringin musik gitu. Nah, itu berlebihan, nggak boleh itu, jemaah, ya. Baru itu yang disebut bid'ah itu. Gitu. Nah, terus kalau hadroh sholawat di masjid boleh nggak? Nah, sekarang nih, ya, banyak kan hadroh di masjid sholawatan bari hadrohnya boleh nggak? Nah, ya. Gini jemaah, ini hadis Tirmizi nomor 1089, ya. Waqala Nabi SAW, Rasulullah bersabda,
a'linu hazan nikaha, umumkanlah pernikahan, ya, waj'aluhu fil masajidi gitu, dan lakukanlah di masjid, ya. Pernikahan itu kayak kita ijab kabul, jadi sunnahnya Rasul itu diumumkan dan dilakukan di masjid, ya. Kemudian apa? Nah, ini kalimat terakhirnya nih jemaah. Wadribu alaihi biduf. Duf itu artinya apa? Tambur. Duf itu artinya tambur, ya, alat pukul. Alat musik pukul itu, ya. Jadi apa kata Rasulullah? Waj'aluhu wadribu alaihi bidufi gitu. Nah, dan kata Rasulullah, ya, udrubu idrib, pukulah alaihi bidufi. Jadi Rasulullah membolehkan ketika acara pernikahan memukul alat pukul hadroh di dalam masjid. Jadi boleh, ya. Kalau pernikahan aja boleh, kalau sholawatan boleh nggak? Boleh, ya, itu. Karena ada orang yang mengharamkan nih. Ada yang bid'ah, dolalah, nggak boleh. Enggak. Dalilnya ada, jelas, ya. Itu jemaah. Jadi boleh kita melakukan hadroh. Yang penting jangan berlebihan, itu aja. Kemudian adab kepada mu'alim, ya, oleh seorang muta'alim dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ini pasalnya menggunakan ilmu, ya, mengagungkan ilmu dan ahlinya, pasalnya ini, ya. Inna talibal ilmi yunalu wala yuntafa'u bihi gitu, dan sungguh seorang pelajar itu tidak akan mendapatkan, ya, suksesnya ilmu dan manfaat ilmu, ya, wala yuntafa'u, dan tidak akan mendapatkan manfaat ilmu, ya, ila bita'zimil, kalau dia tidak mengagungkan ilmu, ila bita'zimil ilmu wa ahlihi, ya, dan ahli ilmu gitu, dan wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi, dan dia juga harus menghormati gurunya, ya. Jadi keseimbangannya di sini jemaah. Jadi mu'alim itu juga harus mengagungkan ilmu, terutama ilmu agama, kemudian juga ahli ilmu yaitu para ulama, ya, dan harus mau menghormati gurunya, ya. Wa qala Nabi SAW, ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinati wal qari gitu, ya. Belajarlah kalian semua ilmu. Ini yang dimaksud semua ilmu itu akidah, syariah, akhlak, ya. Ilmu fikih, ilmu tauhid, fikih, tasawuf, ya. Kemudian watawadhu liman talamuna minhu gitu, dan hikmat. Jadi dalam mencari ilmu itu kita harus hikmat, dalam keadaan hikmat, ulah ngobrol, ya. Jadi di majelis ilmu itu jangan ngobrol, karena kita kan nggak nulis, gitu, ya. Harus benar-benar hikmat. Kemudian cara hikmatnya itu gimana? Diniatkan, karena kita nggak nulis, mengikat ilmu kan dengan menulis jemaah. Tapi karena kita di majelis nggak menulis, maka niatkan ketika duduk di majelis itu untuk mengalap ilmu, barokah ilmu untuk kita amalkan, gitu, ya. Supaya nyangkut ilmunya di kepala kita itu dan di jiwa kita, ya. Kemudian apa? Tawadhu liman talamuna minhu gitu. Jadi rendahkan diri, maknanya di sini hormati, ya, dengan orang-orang yang mengajari kamu, gitu, ya. Artinya tawaddo'a, ya, tawaddo'u itu artinya apa? Sikap sederhana. Merendahkan diri itu bukan berarti harus ngesot-ngesot, bukan, jemaah, ya.
Ya tawadhu itu maknanya adalah bersikap sederhana. Ya, itu aja. Gak usah harus sampai apa teh ngesot-ngesot lah gitu. Ya, gitu. Ya, gitu. Apalagi dorong-dorong supaya kita melebihi kemuliaan guru kita itu melebihi orang tua, jangan juga. Gitu. Melebihi ibu, jangan juga jemaah. Apalagi melebihi Rasul. Ya, itu sekarang banyak tuh kondisi-kondisi yang kayak gitu. Hati-hati, tinggalin aja. Itu jemaah sekalian. Ya, karena kalau yang gitu-gitu itu jemaah itu masuknya kepada apa? Masuknya kepada para mu'alim yang fasadun niyah. Fasadun niyah itu rusak niatnya gitu. Ya. Rusak niatnya itu seperti misalnya hubut tasodur, orang-orang yang rusak niat. Tasomu majalis yang ujung-ujungnya adalah hubus sahwat. Hubut tasodur itu apa? Hubut tasodur. Pengen dikenal. Hayang kasohor. Nah, tadi disebutnya hubut tasodur. Kalau ada guru ya mu'alim yang seperti itu tinggalin. Ya, punten-punten jemaah. Saya mengupload pengajian-pengajian kita di YouTube itu bukan pengen terkenal tujuannya, tapi dakwah. Di satu sisi dibagikan kepada jemaah sebagai bahan supaya bisa dipelajari di rumah. Karena apa? Kalau selain YouTube nggak ada yang bisa nampung pengajian lama. Ya, itu aja. Niatnya cuma nauzubillah tidak ada niat untuk hubut tasodur. Ya, niatnya memang benar-benar untuk dakwah dan kemudahan. Itu pertama. Yang kedua, tasawmu majalis. Tasawmu majalis itu apa jemaah? Ciri fasadunia tasawmu majalis. Ingin menguasai semua majelis. Di mana majelis tidak mau jadi pendengar, maunya jadi pembicara. Tak itu disebut tasawmu majalis. Hayang jadi guru di mana-mana. Nah, kalau udah ada ketemu mu'alim yang kayak gitu, tinggalin karena pasti ilmunya dangkal, nggak pernah belajar. Ya, punten-punten saya tiap hari masih belajar jemaah. Masih belajar saya tiap hari. Cuma kadang-kadang jarak jauh pakai WA dengan guru saya, memanfaatkan teknologi. Ya. Yang ketiga adalah hubus syahwat. Hubus syahwat itu yang menginikan syahwatnya, mengedepankan syahwat. Nah, itu jemaah ya. Kalau ketemu mu'alim yang kena penyakit tiga perkara tadi ya, fasaduniyah yang tiga perkara tadi tinggalkan. Itu jemaah sekalian ya. Saya tutup dulu pengajian ini. Udah 1 jam. Sampai jam 5:30 ya namanya Kang. Karena mulainya maju gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya, bukan melarang yang nanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faqfili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda
wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zaujatina min jami'i makhawfi fid dunya wa akhirah wa huwalihima istajib ya Allah ya mujibu dawati sa'ilin. Allahumma ij'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyiru kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma alhimna rusdi wa izna min sari nafsi. Allahumma agnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasfiran wa syi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an antu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa inda hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.